Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Puspitasari dari kelas 3 AD3 Teknik Kimia nomor absen 13 dengan NIM 1831410106. Di video saya kali ini akan membahas tentang penyelesaian soal multiple stage leaching yang soalnya diambil dari Gian Koplis nomor 12104. Nah, untuk soalnya di sini digunakan counter current multi-stage leaching yang menggunakan Halibut liver yang mengandung fraksi minyaknya itu 25,7% yang nantinya akan diekstrak dengan menggunakan solvent berupa pure ethyl ether. Diharapkan nantinya itu diperoleh 95% minyak yang dihasilkan. Nah, untuk feed yang masuk yang berupa halibut liver tadi itu sebesar 1000 kg per jam. Nah, dan pada aliran exit overflow mengandung 70% oil. Dan dalam soal ini diketahui juga nilai tabel pada data N sama YA. Nah, lalu yang ditanyakan dalam soal ini itu apa? Yaitu aliran keluaran dari exit overflow dan underflow. Nah, untuk memahami soal di atas, jadi kita perlu membuat skema dulu agar lebih memudah maksud dari pemahaman soal tersebut. Yang pertama, kita buat skemanya. Nah, skemanya di sini pada aliran underflow itu feed yang masuk tadi yang berupa fresh halibut itu sebesar L0 dengan fraksinya nanti Y0. Nah, lalu pada aliran keluarnya itu berupa exit underflow yang berupa LN, dimana state-nya ini nanti yang ditanya, jumlah state yang dipakai ini yang ditanyakan. Nah, lalu pada aliran overflow untuk feed yang masuk itu berupa Vn plus 1 dan pada aliran keluarannya yaitu V1. Nah, jadi yang ditanyakan dalam soal ini yaitu yang pertama, jumlah stage yang digunakan pada multiple stage leaching ini sama keluaran dari exit overflow atau V1 dan exit underflow atau LN. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita basis larutan bebas solid di mana A-nya itu berupa solut atau minyak dalam hal ini, lalu B-nya itu inner solid dan S-nya itu solvent. Nah, untuk yang pertama kita cari pada aliran input atau L0. Nah, di sini pada neraca masanya itu pada aliran L0 ini yang halibut tadi itu punya komponen berupa oil, lalu solid sama solvent, dimana massa totalnya itu massa total dari halibut tadi yaitu 1000 kg per jam. Lalu untuk A-nya, komponen A atau minyak itu tadi diketahui fraksinya itu yang diharapkan yaitu 0,257, dimana di aliran fresh halibut ini belum ada solvent yang terkandung, jadi solventnya 0 sehingga B bisa dicari. B dicari dengan bagaimana, yaitu 1 jumlah fraksi kan selalu 1, fraksi 1 dikurangi 0,257 ketemu 0,743. Nah, lalu selanjutnya kita cari massa dari oil sama solidnya. Nah, untuk A atau oilnya massanya berarti gimana nyarinya? Berarti fraksi dikalikan dengan massa total ketemu 257 dan solidnya ketemu 743.
untuk cara lebih jelasnya di sini. Lalu setelah kita mencari massa dari masing-masing komponen yaitu A sama B, lalu kita cari koordinat di L0, yaitu koordinat L0 itu kan Y0, N0. Y0 nya kita cari. Y0 kita cari dengan rumus A per A plus S. Nanti ketemu 1. Lalu N0 nya kita cari menggunakan rumus B per A plus S, ketemu 2,89. Sehingga koordinat L0 itu sama dengan 1,2,89. Nah, selanjutnya kita cari nilai V1, di mana tadi di soal diketahui bahwa di aliran exit overflow ini mengandung 70% minyak, sehingga pada aliran V1 untuk neraca massanya X1 nya itu sama dengan 0,7. Nah, setelah itu kita cari nilai minyak yang dihasilkan itu berapa. Nah, sehingga minyaknya ini bisa dicari dengan tadi kan diharapkan diperoleh 0,95%. Nah, sehingga A itu tadi sama dengan 0,95 dikalikan dengan minyak yang diinputkan tadi berapa, yaitu 257. Sehingga dikalikan 257 ketemu A-nya itu 244,15. Nah, di sini kita cari aliran total di V1. Itu gimana nyarinya? Yaitu V1 itu sama dengan A atau massa minyak tadi dibagi dengan fraksinya, yaitu massa minyaknya tadi 244,15 dan fraksinya itu 0,7, sehingga V1 nya itu ketemu 348,7857 atau 348,79 kg per jam. Selanjutnya kita cari aliran keluaran di exit underflow, yaitu Ln. Nah, di aliran Ln ini untuk komponennya tetap sama, yaitu ada A atau oil, terus B sebagai solidnya, dan S, dimana A-nya ini diambil dari 1 dikurangi 0,95, yaitu dari aliran V1 tadi, perhatikan 0,05, lalu dikalikan dengan massa minyak yang diinputkan tadi, yaitu 257, sehingga diperoleh A-nya itu 12,85 kg per jam. Lalu untuk solidnya, karena di aliran V1 tadi atau di outputnya itu tidak ada solidnya, tidak mengandung solid, sehingga pada aliran Ln itu berarti sama dengan aliran inputnya, sehingga 743 sama dengan 743 dikurangi 0 berarti hasilnya 743. Nah, lalu untuk S-nya kita cari menggunakan slope. Di sini slope itu menggunakan rumus B per A plus S per A plus S, atau bisa juga slope itu sama dengan B per A, sehingga slope-nya ketemu 57,82. Untuk slope sekian itu sudutnya berapa, kita cari menggunakan arkes tangen, ketemu 89 derajat. Nah, aliran di L0 sudah kita cari, V1 Ln juga sudah kita cari, sehingga kita tinggal nyari yang aliran Vn plus 1. Nah, sekarang pada aliran Vn plus 1 atau aliran solvent yang mengandung pure ethylene ether, di mana solidnya atau A-nya atau minyak yaitu tidak terkandung berarti 0, lalu B-nya atau inert solidnya itu tidak ada berarti juga 0, sehingga di sini cuma ada solvent murni dari pure ethylene ether, sehingga nilainya itu S itu sama dengan 1. Nah, lalu kita cari koordinat dari titik Vn plus 1, yaitu Yn plus 1 sama N plus 1. Yn plus 1 kita cari menggunakan rumus yang di atas tadi, sehingga ketemu 0, dan N plus 1 ketemu 0, sehingga koordinat Vn plus 1 itu sama dengan 0,0.
Nah, setelah itu kita cari koordinat delta. Nah, koordinat delta ini kan berarti X delta, N delta. X deltanya gimana cara nyarinya? Yaitu dengan cara L0 dikali Y0 dikurangi V1 dikali X1 per L0 dikurangi V1. Data yang dari di atas tadi bisa kita inputkan sehingga X deltanya ketemu min 0,14. Kemudian kita cari N delta. Rumusnya sama dengan B per L0 min V1. N deltanya ketemu min 8,09, sehingga koordinat delta itu yaitu min 0,14, min 809. Nah, setelah kita mencari koordinat di masing-masing aliran dan delta, sekarang kita substitusikan ke grafik. Yang pertama, tadi kan diketahui data N sama data YA. Nah, sekarang kita substitusikan di sini yang membentuk garis warna biru ini. Nah, di sini ini merupakan garis underflow. Lalu, ini garis garis overflow. Nah, untuk garis underflow-nya berarti di sini, di garis X. Selanjutnya kita plottingkan dari data L0 tadi. L0-nya tadi 2,89, kita plotkan ketemu di sini titiknya. Lalu pada slope tadi di aliran LN itu slope-nya 89 derajat. Berarti kira-kira titik LN itu di sini. Nah, lalu selanjutnya Vn plus 1 tadi kan 0,0, berarti di sini. Dan untuk V1-nya berarti kan X1-nya tadi kan 0,7 dan N1-nya itu 0, berarti di sini titiknya. Nah, selanjutnya untuk koordinat deltanya titiknya ketemu di sini. Nah, lalu dari titik LN kita tarik garis sampai ke titik V1. Lalu dari titik L0 kita tarik garis sampai di titik Vn plus 1. Nanti di perpotongan kedua titik ini akan membentuk titik M, di mana titik M ini diperoleh 0,5 sama 0,5,1,4. Nah, setelah itu dari titik L0 kita tarik ke bawah sampai menuju ke titik delta. Lalu di perpotongan titik garis L0 dengan delta ini, ya garis underflow itu kita tarik ke atas sampai menyentuh garis overflow. Lalu setelah itu kita tarik ke bawah lagi menuju titik delta. Lalu di perpotongan garis ini tadi dengan garis underflow kita tarik ke atas lagi menuju garis sampai garis exit sampai garis overflow, sehingga nanti kita bisa tarik lagi ke titik delta. Begitu juga seterusnya sampai dari titik LN. Nah, di mana segitiga yang terbentuk di sini ini menunjukkan bahwa jumlah stage yang digunakan pada proses ini. Nah, sehingga di sini ketemu bahwa jumlah stage-nya itu 7. Nah, lalu dalam titik ini kita tahu
kita juga mendapatkan data berupa koordinat ln sama m. Ln-nya yaitu 0,2,4,8 dan m-nya 0,5,1,4. Nah, setelah kita tahu titik m yang di sini, kita bisa mencari neraca massa solid. Kita gunakan persamaan dari buku Gian Koplis nomor 1296, di mana rumusnya yaitu B sama dengan NM dikalikan M. NM-nya tadi kan ketemu 1,4. Nah, lalu M-nya berapa? Berarti rumusnya B per NM. B-nya tadi diketahui. B itu solid pada aliran L0. Nah, itu sama dengan 7,43 per nm-nya 1,4, sehingga m itu ketemu 530 kg per jam. Lalu setelah kita tahu m-nya di sini, kita gunakan neraca massa total untuk mencari ln, dimana rumusnya yaitu L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan V1 ditambah ln. Di sini bisa juga ditulis L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan V plus 1 plus ln itu sama dengan M. M-nya kita tadi kan tahu nilainya. Sekarang dari M sama V1 plus ln ini kita bisa mencari nilai ln, dimana kan M sama V1 plus ln itu kan sama, sehingga ln itu sama dengan M min V1, sehingga M-nya itu 530 tadi sama V1-nya tadi sudah dicari di atas yaitu 348, sehingga ln-nya ketemu 181 kg per jam. Jadi dari kesimpulan di soal ini yang ditanyakan tadi yaitu jumlah stage-nya sama dengan 7, lalu pada aliran overflow atau V1 itu 348 kg per jam, dan pada aliran exit underflow atau LN itu sebesar 181,93 kg per jam. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.